Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai kata dan makna kata. Adapun anggota kelompok kami yaitu Raihanun Nisa, Fahidah, dan saya sendiri atas nama Miftahul Silmia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai pengertian kata dan makna kata. Apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan dari persatuan dan kesatuan gagasan atau pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kata merupakan salah satu unsur bahasa yang sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena dengan kata-kata kita dapat berpikir atau menyampaikan gagasan dan perasaan. Lalu, bagaimana dengan makna kata? Makna kata adalah kandungan yang dimiliki oleh kata. Makna kata juga berkaitan dengan persyaratan ketetapan dalam pemilihan kata. Adapun makna kata yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna denotatif, kemudian makna konotatif, yang ketiga, makna homonim, yang keempat, homofon, dan yang terakhir yaitu homograf. Adapun penjelasan dari masing-masing makna kata tersebut, yaitu yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna kata yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan. Makan di sini berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan ditelan. Yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang timbul akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Adapun contohnya yaitu kata kamar kecil. Secara denotatif, kata kamar kecil dapat berarti kamar yang berukuran kecil. Namun secara konotatif, kata kamar kecil bisa berarti jamban atau WC. Adapun yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki bunyi atau pelafalan dan ejaan atau tulisan yang sama dengan kata yang lain, tetapi memiliki makna yang berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya yaitu kata hak. Kata hak memiliki 3 makna. Yang pertama, bagian dari sepatu wanita. Yang kedua, sesuatu yang benar. Dan makna yang ketiga yaitu milik atau kepunyaan. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi atau pelafalan yang sama dengan kata yang lain, tetapi dalam bentuk tulisan dan makna yang berbeda. Adapun contohnya yaitu kata bank dengan tulisan B-A-N-K dan kata bank dengan tulisan B-A-N-G. Kedua kata ini memang memiliki pelafalan atau bunyi yang sama, sedangkan dalam bentuk tulisan dan maknanya berbeda. Adapun kata bank dengan tulisan B-A-N-K maknanya adalah lembaga keuangan, penyedia kredit, atau tempat penyimpanan uang. Sedangkan kata bank dengan tulisan B-A-N-G maknanya adalah panggilan untuk kakak laki-laki maupun laki-laki yang lebih tua dari kita. Selanjutnya, homograf. Homograf adalah kata yang memiliki ejaan atau tulisan yang sama dengan kata yang lain, tetapi dalam bentuk pelafalan dan makna yang berbeda. Adapun contohnya yaitu kata apel dan kata apel. Kedua kata ini memiliki bentuk tulisan atau ejaan yang sama, tetapi dalam bentuk pelafalan dan maknanya berbeda. Kata apel bermakna suatu jenis buah-buahan, sedangkan kata apel bermakna kegiatan berkumpul seperti akan melaksanakan upacara. Saya akan menjelaskan tentang sinonim, antonim, hipernim, hiponim, polisemim, konkret, dan abstrak. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama atau dapat dikatakan sebagai ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Contohnya, meninggal atau mati. Menurut Nunung dan Mahmud, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk menukarkan sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim, yaitu faktor waktu, faktor tempat dan daerah, faktor sosial, faktor kegiatan, faktor nuansa makna. Contoh kata mati dan meninggal.
Contohnya, ayahnya meninggal 2 bulan yang lalu, atau hewan itu mati karena tertabrak mobil. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kebalikan dari sinonim, di mana merupakan suatu ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Contohnya, siang dan malam, atau pendek dan tinggi. Adiknya tinggi sedangkan kakaknya terlihat sedikit pendek, atau pohon yang tinggi itu baru saja disambar petir. Yang ketiga, hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Contohnya, sepatu dan mobil. Yang keempat, hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Umumnya, kata-kata hipernim adalah satu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim. Contohnya, high heels. Yaitu high heels ini berhimpunan terhadap sepatu, sebab high heels adalah salah satu jenis sepatu. Yang kelima, polisemi. Polisemi adalah relasi makna yang berbeda-beda, tetapi masih dalam suatu aluran arti atau suatu unsur fundamental, tutur manusia yang dapat muncul dengan berbagai cara. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, kata kepala. Dalam bahasa Indonesia, kata kepala memiliki 2 makna, yaitu bisa berarti bagian tubuh atau bisa berarti pemimpin. Yang keenam, konkret dan abstrak. Konkret adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contohnya, sepeda, motor, dan pesawat terbang. Atau contoh lainnya adalah gitar yang dibawa vokalis band yang ada di festival musik sangat bagus dan merdu. Sedangkan abstrak adalah lawan dari kata konkret, di mana kata abstrak mewakili hal yang bersifat konseptual, lebih intelektual serta tak tersentuh. Contohnya, Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya, yaitu Indonesia. Di sini saya akan membahas perubahan makna dan bagian-bagiannya. Yang pertama, meluas atau generalisasi. Perubahan makna meluas merupakan gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya memiliki sebuah makna, tetapi karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Misalnya, kata ibu, mulanya bermakna orang tua yang melahirkan kita, kemudian berkembang menjadi perempuan yang dianggap derajatnya lebih tinggi. Akibatnya, perempuan yang mengajar di sekolah kita disebut ibu. Yang kedua, menyempit atau spesialisasi. Perubahan menyempit merupakan gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Misalnya, kata sarjana. Kata sarjana yang pada mulanya berarti orang pandai atau cendekiawan, kemudian hanya berarti orang yang lulus dari perguruan tinggi tingkat strata 1 atau S1. Yang ketiga, peninggian atau ameliorasi. Menurut Nunung dan Mahmud, makna ameliorasi adalah suatu proses perubahan makna yang pada mulanya memiliki makna lebih rendah daripada makna sekarang. Dengan kata lain, makna baru lebih tinggi atau lebih baik daripada makna dahulu. Misalnya, kata wanita. Sekarang, maknanya dirasakan lebih tinggi daripada kata perempuan. Kata istri dan nyonya maknanya lebih tinggi daripada kata bini. Kata suami maknanya lebih tinggi daripada kata laki. Yang keempat, peorasi. Peorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah kata atau ungkapan menggambarkan sesuatu yang kurang baik, kurang enak, kurang menyenangkan, atau kurang bermutu dibandingkan dengan makna semula. Dalam peorasi, makna baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada makna yang lama. Misalnya, kata ngamar semula mengandung makna berada di kamar, akibatnya mengandung pengertian negatif sehingga pemakaiannya pun berusaha dihindari. Yang kelima, pemahaman atau asosiasi. Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat sehingga suatu kata atau istilah dapat dipakai untuk pengertian yang lain. Misalnya,
kata lintah darat dipakai untuk menyebut orang yang mempunyai sifat seperti lintah, yaitu orang yang mengisap harta benda orang lain. Yang keenam, pertukaran atau sintesia. Sintesia berasal dari bahasa Yunani. Sun artinya sama dan ainsitikas artinya nampak. Perubahan makna akibat adanya kecenderungan untuk mengubah tanggapan dengan tujuan untuk menegaskan maksud disebut intensia. Dengan kata lain, sintesia adalah pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Misalnya, kata-katanya pedih sekali,